Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi gambar atau pemrograman di Mastercam, khususnya X5 yang nantinya akan kita terapkan atau kita praktekkan untuk pemrograman di mesin CNC. Nah, seperti di pertemuan yang kedua kemarin, saya sudah menjelaskan ya mengenai fungsi dan juga menu-menu atau icon-icon yang ada di dalam program Mastercam X5, dan itu nanti saya harapkan kalian baca dengan benar-benar, baca berulang-ulang ya, sehingga kalian sudah paham atau mengerti mengenai menu-menu yang ada di dalam program Mastercam X5 ya. Di sini ada contohnya, ada file, edit, view, analyze, create, solid, export. Nah, di dalamnya ada apa saja? Di sini sudah jelas sekali ya, fungsinya untuk apa sudah jelas ya. Makanya kemarin saya mengimbau ke kalian semuanya untuk mempelajari dan juga mendownload materi yang sudah saya share. Di sini saya tidak akan menjelaskan fungsi ataupun juga kegunaan dari menu-menu ataupun juga icon yang berada di dalam program Mastercam ya, tetapi di sini saya akan langsung mempraktekkan ya. Di materinya ada di pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga atau materi yang kedua, membuat desain part ya. Yang jelas di sini setiap kalian itu nanti mau mengoperasikan mesin CNC, mengoperasikan Mastercam, kalian membuka icon atau program Mastercam yang ada di komputer. Nah, di sini kebetulan sudah terinstall di komputer saya ya. Ini kalian buka, klik double sehingga nanti akan muncul ya, akan muncul. Ini saya klik double. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Ini program Mastercam X5 yang sering kita gunakan atau kita pergunakan untuk melaksanakan praktikum di SMK Pancasila 3 Batu Rumah. Kemudian menu-menunya ya, di sini ada banyak sekali. Oleh karena itu kenapa kok kalian saya suruh untuk mempelajari materi di pertemuan yang kedua, dikarenakan ini nanti yang akan sering kita pergunakan ya. Oke, langsung aja di materi yang kedua ya. Setelah kita membuka aplikasinya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian apabila kalian itu mau memunculkan atau menghilangkan garis sumbu. Nah, garis sumbunya misalkan tampilan kalian seperti ini, ya, ini hilang ya. Di komputer atau laptop kalian tekan F9 ya, F9 pada kursor, pada keyboard itu udah ada, klik nanti akan muncul ya, muncul seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ya, pastikan titik nol dalam satuan yang digunakan. Nah, ini harus benar satuannya, satuan yang kalian pergunakan ya, satuannya. Nah, di sini kan sudah Z00 ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalian harus setting dulu mesin ya, mesin yang akan kalian pergunakan, dikarenakan di sini kita menggunakan mesin CNC 3 axis atau mesin fresh CNC ya. Berarti kalian harus menyetingnya dengan cara klik mesin type ya. Di sini ada pilihannya, ada banyak, ada mill, lathe, ini bubut ya, way, rotor, design dan lain sebagainya. Maka kita pilih yang mill default. Maka di operation manager di sini akan muncul mesin group 1 properties mill default ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti mesin yang kita pergunakan itu adalah mesin fresh CNC. Kemudian yang selanjutnya, cara membuat garis ya, cara membuat garis itu pakai menu ini, create line at point. Ini diklik, pilihannya ada banyak sekali, tergantung kalian mau menggunakan garis yang seperti apa. Biasanya kalau misalkan membuat garis yang standar ya, menggunakan create line at point. Diklik, kemudian kalian mau memulai gambarnya dari mana, misalkan dari titik tengah. Nah, sampai muncul ini ya. Kemudian kalian klik,
Nah, kursornya mau kalian arahkan kemana? Ke kanan kah? Ke atas? Ke kiri? Atau ke bawah? Misalkan kalian mau menggambar di kuadran 1 di sini. Ya, di kuadran 1 di sini, maka kalian klik sembarang, misalkan diklik. Nah, kalau misalkan kalian mau menggambar garisnya panjangnya itu misalkan 15, berarti ini ya kalian klik 15, kemudian di enter. Secara otomatis garis ini nanti akan tambah panjang. Nah, kalau sudah gimana? Dicentang. Klik. Nah, seandainya kalian mau membuat garis lagi, ya, create line at point, diklik, kemudian garisnya mau kemana? Misalkan ke atas, dari sini ke atas. Ya, berarti klik ke atas sembarang, ya, klik. Nah, ini kan ukurannya masih 8,4, misalkan garis yang dibutuhkan itu 15 panjangnya. Diklik aja 15, kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Misalkan kalian mau membuat garis lagi, jangan dicentang, tapi langsung klik ini aja, plus. Ya, dari sini misalkan sampai sini, klik. Nah, kalau misalkan sudah selesai, centang. Nah, jadilah gambar seperti ini. Oke, itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita mau menggambar, ya, mau menggambar dengan menggunakan menu circle. Ya, circle itu apa? Lingkaran ya, circle. Circle itu ini. Klik, ini pilihannya juga ada banyak. Ada create circle center point, create arc polar dan lain sebagainya. Kalau kalian mau membuat garis apa lingkaran biasa, klik ini aja, klik. Nah, diameternya dari mana? Misalkan dari sini, klik. Nah, diameternya mana? Nah, ini untuk yang ini kalian bisa mengisikan radius. Kalau yang ini kalian memilihkan diameter, ya. Kalau misalkan kalian mau membuat diameter misalkan 20, ini diklik aja 20, kemudian di enter. Nah, jadinya diameter 20. Secara otomatis diameter 20, radiusnya berapa? 10. Ini secara otomatis 10. Kalau misalkan kalian mau membuat lingkaran lagi, ya, klik lagi, misalkan mau membuat diameter 25, enter. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan mau membuat lagi, ya klik ini aja, klik. Misalkan diameternya 15, misalkan 12 gitu ya, 12. Nah, lebih kecil, secara otomatis radiusnya 6. Nah, seperti itu. Kalau udah selesai semuanya digambar, ya tinggal di oke aja. Nah, gitu. Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita mau membuat kotak atau rectangle, ya. Caranya mana? Ini kita klik create rectangle, klik, diklik create rectangle, klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian mau menggambar di mana? Misalkan di kuadran 1 itu yang ini, ya, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kuadran 1 itu X dan Y-nya itu positif-positif. Kalau di kuadran 2, X-nya min, Y-nya positif, ya. Kemudian kuadran 3, X dan Y-nya itu negatif semuanya. Kalau yang kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Nah, di sini ada berbagai macam cara. Misalkan kalian mau membuat rectangle atau persegi itu di kuadran 1. Caranya gimana? Nah, tombol yang ini kalian off-kan dulu, unsort to center, diklik, dimatikan dulu. Kemudian ini diklik. Nah, mau menggambar di mana? Misalkan di kuadran 1. Ya. Nah, ini untuk mengukur sumbu X-nya. Ini tinggi atau panjang dari sumbu Y. Ya, misalkan kita mau membuat dikarenakan kuadran 1, misalkan kita mau membuat panjangnya 6, kemudian tingginya misalkan 4, kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menggambar lagi, misalkan plus apply, ya, kita mau menggambar di kuadran 2 misalkan, kita klik di sini, kuadran 2 kan di sini. Nah, kalian lihat X-nya pasti min, ya, Y-nya positif.
Nah, makanya di sini kalau misalkan kalian mau menggambar di kuadran 2, kalian masukkan nilai negatif. Negatif misalkan 10. Y-nya misalkan 15. Kalian enter. Nah, jadinya seperti ini. Ya, secara otomatis. Jadi tergantung kalian mau menggambarnya di mana, di kuadran 1, kuadran 2, atau 3 atau 4. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu mau gambarnya itu di tengah-tengah titik center ini, ya seperti lingkaran ini, berarti ini unsort to center, kalian klik ya, kemudian ini klik tengah, senternya klik. Nah, secara otomatis ada di tengah-tengah. Sama ini kalian masukkan, misalkan mau buat 30 untuk X nya, untuk Y nya misalkan 45, misalkan kalian enter. Nah, secara otomatis sudah jadi. Nah, ini nanti tergantung settingan dari benda kerja yang akan kalian praktekkan. Kalau kalian gambarnya seperti ini, ya seperti ini, berada di titik tengah, berarti nanti titik tengah pahat itu berada di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan kalian gambarnya persegi yang ini, ya, berarti nanti kalian setting awalnya pahatnya itu di pojokan sini. Nah, kalian harus tahu dulu yang namanya operator itu harus tahu cara setting benda kerja, ya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah fungsi fillet. Sorry, yang selanjutnya adalah membagi segi banyak. Misalkan kalian mau membuat apa, persegi banyak, ya persegi banyak. Caranya gimana? Ya ini, klik create polygon, ya. Kemudian yang kalian butuhkan itu berapa sudut, ini diklik dulu, ya. Nah, ini kan ada 6 sudut, ya. Dan ini adalah lingkarannya, lingkaran yang kalian butuhkan berapa. Misalkan kalian membutuhkan diameter 15, berarti diisi aja 15, ya. Kemudian di enter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lingkarannya ini 15, jadi diameternya ini 15, berada di dalam atau berada di luar itu tergantung ini, flat atau corner. Kalau flat berarti lingkarannya ada di dalam, tapi kalau corner, nah secara otomatis persegi 6-nya itu ada di dalamnya lingkaran. Yang jelas patokannya ini, lingkarannya ini adalah diameter 15. Kalau misalkan kita mau menambah jumlahnya gimana, misalkan jadi 8, enter. Nah, secara otomatis perseginya sudah akan berubah menjadi segi 8. Kalau sudah gimana di oke. Oke, jadinya seperti ini, ya. Oke, yang selanjutnya kita akan menggunakan fungsi fillet atau chamfer. Fillet atau chamfer itu gunanya untuk apa toh, ya. Nah, ini, nah fungsi fillet entities. Fillet itu untuk membuat radius, chamfer itu untuk membuat apa ya, seperti ini, perpotongan seperti ini, ya. Jadi kita praktekkan satu-satu. Fillet entities, klik. Nah, kita mau membuat, misalkan ini kita buat radius, ini kita buat radius, misalkan radiusnya buat radius 1, ini diklik aja radius dan di enter. Yang mau diradius yang mana, ini dengan ini. Nah, jadi ini ada radiusnya. Kalau misalkan, nah kan tampak beda antara ini dengan ini. Kalau misalkan biar kelihatan, kita ganti menjadi 3, dan kita tekan 5, jadinya seperti ini, ya. Ini ada pilihannya, ini pojokannya hilang, tapi kalau ini kita aktifkan pojokannya muncul. Jadi seperti di trimnya dihilangkan. Kalau misalkan mau plus lagi, tambah lagi, misalkan yang sini, ya, yang digunakan cuma 2, sini, ya. Kemudian ini dengan ini kita klik. Nah, kalau misalkan mau kita hilangkan, ya berarti ini kita aktifkan seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai kita oke. Jadinya seperti itu. Tapi kalau misalkan biar lebih cepat lagi, ya biar lebih cepat lagi, ini kan ada 8 sudut, ya ada 8 sudut. Ada 8 sudut, ya. Biar lebih cepat lagi, biar tidak satu-satu, caranya gimana, ini diklik fillet chain.
ya, klik. Kemudian ini chainnya kita aktifkan, diklik. Garis yang akan kita fillet yang mana, klik, muncul anak panah. Akhirnya itu nanti sampai mana, ini diklik, klik, ya, kemudian di enter. Nah, secara otomatis semuanya sudah akan membentuk sudut radius. Ya, kalau misalkan mau kita rubah biar radiusnya lebih besar, ini diklik aja, akan jadi 7. Nah, akan jadi 10. Berubah. Ya, seperti itu. Dan kalau sudah kita centang. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, kalau tadi kita sudah belajar mengenai fillet. Sekarang kalau chamfer entities kita klik. Chamfer itu sudut, ya, sudut. Ya, misalkan ini dengan ini kita sudut. Nah, ini berapa? Misalkan terlalu besar, jadi 1. Nanti. Ya. Kalau misalkan ora patek ketok, biar kelihatan, ganti 2. Nah, kalau misalkan mau nambah lagi, misalkan ya sini, ya. Jadi ini klik lagi. Klik ini dengan ini. Nah, biar misalkan perpotongannya itu nanti kelihatan, ini diaktifkan, no trim. Nah, kan ketok. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, di OK. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat chamfer secara bersamaan menggunakan ini, chamfer chain. Klik, chainnya diklik, mulainya dari sini, klik, sampai sini diklik, ya, kemudian di enter. Nah, misalkan dibuat ini 2, atau misalkan 1. Nah, jadi secara bersamaan langsung. Kalau sudah tinggal aja di OK. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan fungsi xform. Form itu yang ini ya, form. Kemudian di sini fungsinya ada banyak, translate 3D, mirror dan lain sebagainya. Kita mau menggunakan satu dulu, translate ya. Kita klik. Kemudian objek yang akan kalian translate itu yang mana? Misalkan ini ya, ini. Ya. Ini kita klik, kotai, klik ya, sampai berubah warna seperti ini. Kemudian ditekan enter. Nah, pilihannya ada 3. Move itu berarti pindah, copy itu berarti mengcopy, ya. Dan juga join. Ya, join. Kalau misalkan kalian mau mengcopy dengan arah sumbu X, misalkan sumbu X-nya ini kita rubah jadi 4, kemudian tekan enter. Nah, berarti ini akan bergerak ke arah sumbu X 4. Kalau misalkan kita geser lagi, misalkan jadikan 10. Nah, berubah lagi. Misalkan agak kita naikkan jadinya 5. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini fungsi dari translate yang copy. Kalau yang move berarti memindahkan. Ya. Nah, kalau join itu berarti menggabungkan. Ya. Jadi yang awalnya itu seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kita translate, ya, kita geser arah sumbu X-nya 10, arah sumbu Y-nya 5, kemudian join. Ini berarti nyambung. Nah, ini untuk 3D. Ya, kalau misalkan yang kita butuhkan cuma copy, diaktifkan kopinya aja, kemudian dicentang. Ya, jadinya selesai seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya kita mau menggunakan yang rotate, ya, rotate. Nah, kalau rotate misalkan ya di sini ada sebuah lingkaran, misalkan kita buat lingkaran diameternya sembarang, misalkan 4, kemudian di enter dan dicentang. Dan kita aktifkan fungsi rotate, form rotate, ya. Kemudian objek yang akan kalian rotate itu yang mana? Misalkan yang ini, klik, ya, sampai berubah warna, kemudian di enter. Nah, di sini juga ada pilihan move, copy, sama join. Ya, move itu memindahkan, copy itu berarti mengcopy, jumlahnya berapa, join itu nanti hasil kopiannya nanti akan disambungkan. Misalkan kita mau merotate 90 derajat sudutnya, kita tekan ini, kita isi 90 derajat, ya, kemudian kita enter.
Oh, 90 derajat di sini. Ya. Kalau misalkan kita centang gimana? Ya, jadi. Kalau misalkan kita mau membuat yang di sini lagi, ya, caranya juga sama. Form, kemudian rotate, kemudian objek yang akan kita rotate, ini klik, kemudian di enter, ya, titik pusatnya, set, kita klik, kita pilihkan di sini, kita klik, kemudian ini kita isi 90, kemudian tekan enter. Nah, muncul lagi di sini. Ya, kalau sudah dicentang. Kalau kalian mau nambahkan ya tinggal ini aja, apply, ya tambah lagi. Kalau sudah selesai berarti dicentang. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan perintah mirror, ya mirror. Jadi mirror itu apa, kalau misalkan kita mau menggambar di sini, ya, tanpa membuat gambar lagi di sini, ya. Caranya gimana? Dengan cara expand, kemudian mirror, ya. Kemudian objek yang akan kalian mirrorkan gimana? Dicerminkan intinya, ya, dicerminkan, ya. Misalkan ini, klik, kemudian di enter. Nah, kita isikan ini sudut, ya, sudut. Nah, kalau di sini terisi 45, berarti seolah-olah mirrornya kan ada di sini. Nah, jadi seolah-olah ini kacanya itu 45 derajat kan di sini. Tapi kalau misalkan kita mau membuat benda kerjanya itu mirrornya di sini, berarti seolah-olah kacanya kan ada di sini, ya. Padahal di sini sudutnya berapa? 90. Kita isi 90. Kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai centang. Ya, seperti itu untuk fungsi dari mirror. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya itu adalah fungsi offset. Ya, offset. Kita klik expand, kemudian kita cari offset. Ya, offset itu bisa dikatakan sebagai copy, ya, copy. Hampir sama, ya, offset. Kemudian yang akan kita offsetkan yang mana? Misalkan kita mau mengoffset garis ini, ya. Ini kita klik garisnya. Ya, kemudian arahnya ke kanan atau ke kiri. Misalkan ke kiri, ya, kiri. Kita klik. Munculnya kan di sini. Jarak antara garis ini dengan yang garis ini itu 25. Misalkan kita mau merubah. Misalkan kita buat 4. Secara otomatis kamu tekan enter akan mendekat. Kalau misalkan kalian mau offset lagi, kita klik plus apply, ya. Kita membuat ini kita klik, kemudian arahnya ke luar. Misalkan kita mau membuat 6, misalkan ini kamu isi 6, kemudian tekan enter, secara otomatis ini akan menjauh sendiri. Kalau sudah selesai, di OK, ya. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai offset kontur, ya, offset kontur. Ini kita hapus dulu. Kemudian expand offset kontur, klik. Nah, ini chain kita klik, ya. Kemudian misalkan kita mau membuat persegi 8 ini lebih besar lagi atau lebih kecil lagi. Caranya itu tadi, ya, offset kontur, kemudian saya chain, ya, kita klik. Kemudian ini kita klik. Ini kan awalnya, berakhirnya di sini juga. Klik, kemudian tekan enter. Nah, tergantung ukuran. Misalkan kayak kita mau menggunakan ukuran 2. Enter. Nah, secara otomatis ini akan jaraknya antara garis yang aslinya dengan yang offsetannya ini itu adalah 2 mili. Kalau misalkan mau kita buat 4, enter. Ya. Misalkan kita mau membuat 5, enter. Ya. Kalau misalkan tambah lagi, bisa apply. Misalkan ini chain, ini kita klik sampai ini klik, ya, kita enter, tekan enter. Kemudian kita mau membuat 3 misalkan. Nah, seperti itu. Sudah di. Nah, ini kan 2. Yang ini tadi jaraknya ini dengan ini 3, ini dengan ini tadi 5. Ya, seperti itu. Itu untuk membuat offset kontur. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan kita hanya membutuhkan lingkaran itu yang ada di luarnya ini aja, ya, sehingga bagian dalamnya ini tidak kita pergunakan, ya, tidak kita pergunakan. Jadi kalau misalkan ini kita klik kemudian tekan tombol del pada keyboard, ya, itu kan akan terhilang, akan hilang.
Kalau yang kita butuhkan cuma bagian luarnya saja, ya, kita bisa menggunakan tombol ini, trim, grid, atau extend. Jadi kita klik, ya, kemudian ini pastikan trim, kemudian ini divide atau delete, ya, kita klik, kemudian ini kita klik, secara otomatis garisnya akan hilang. Kalau misalkan ini tidak kita butuhkan lagi, klik. Nah, ini juga sama, yang kita butuhkan mungkin pada bagian dalamnya aja, kita klik, ya, garisnya juga kita klik. Kalau sudah selesai kita centang. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi itu masih sebagian kecil dari fungsi-fungsi yang biasa kita pergunakan untuk melaksanakan praktek untuk pemrograman dengan menggunakan program Mastercam X5, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik untuk pemrograman dengan menggunakan mesin bubut, ya, mesin bubut, latte ataupun juga mill, kurang lebih proses penggambarannya sama seperti itu. Yang jelas intinya untuk mesin fresh itu lebih agak sulit lagi daripada mesin bubut, ya. Oke, jadi fungsi-fungsinya yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Untuk pengembangannya masih lebih banyak lagi dan juga lebih jauh lagi. Jadi saya harapkan yang kiranya kalian itu nanti kurang paham, silahkan untuk selalu bertanya, ya, japri saya, wapri saya, ya, sehingga nanti pada saat kita melaksanakan praktek kalian paling tidak sudah memiliki sedikit modal, ya, paling tidak menu-menunya juga sudah tahu, sehingga tidak terlalu jauh, ya, maksudnya caranya buka program ke kepiye, fungsi dari file itu apa, arep garis gambar itu gimana, membuat lingkaran itu seperti apa. Nah, dengan adanya materi yang saya berikan, kemudian kalian pelajari, kalian download, ya, kalian baca berkali-kali, paling tidak meskipun kalian belum punya komputer ataupun juga laptop, paling tidak kalian sudah memiliki gambaran, ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas selalu jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, ya. Kemudian kiranya ada kesulitan silahkan langsung tanya ke saya, japri saya, ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.